Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anastasia Putri dan saya sendiri Cindy Chandasiri. Kami di sini akan membahas mengenai tanggung jawab sosial. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Jadi, di dalam setiap organisasi bisnis perlu adanya tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya itu membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Sebagai salah satu contoh, sebuah perusahaan yang membuang limbah sembarangan pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu dapat berupa tanggung jawab kebersihan, kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat, serta partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan dan sebagainya. Yang kedua, ada pandangan tentang kepada siapa pihak organisasi tersebut bertanggung jawab sosial. Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi tersebut bertanggung jawab. Yang pertama, model pemegang saham atau shareholder. Pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Lebih spesifiknya lagi, apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut akan meningkat juga. Yang kedua ada model pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Teori ini membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting adalah kelangsungan hidup jangka panjang dan bukan hanya memaksimalkan laba saja yang dicapai dengan memuaskan. Keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan pun bukan hanya pemegang saham saja. Dan yang ketiga, ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang termasuk ke dalam strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, yang pertama itu ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Salah satu contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Namun, karena adanya peraturan pemerintah yang harus mencantumkan bahaya rokok setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan. Yang kedua itu ada strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait pada penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab limbah saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Yang ketiga ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan karena adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contoh lainnya, perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan. Akan tetapi, sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Nah, yang terakhir itu ada strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun.
Namun dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Dan selanjutnya ada manfaat tanggung jawab perusahaan. Yang termasuk ke dalam manfaat tanggung jawab perusahaan, yang pertama ada manfaat bagi perusahaan. Apa sih manfaat bagi perusahaan? Jadi kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Efeknya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, namun dianggap juga menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Apa sih yang termasuk ke dalam manfaat bagi masyarakat? Jadi, selain kepentingan masyarakat yang terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi. Tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan lebih baik tidak hanya di sektor perekonomian saja, tapi dalam sektor sosial dan pembangunan. Nah, yang ketiga itu ada manfaat bagi pemerintah. Apa sih manfaat bagi pemerintah itu? Maksudnya itu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya, melainkan pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tantangan masyarakat supaya ke arah yang lebih baik, akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tantangan masyarakat tersebut. Sebagai tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Selanjutnya ada area tanggung jawab sosial. Yang pertama itu ada tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial terhadap konsumen? Jadi, tanggung jawab sosial terhadap konsumen itu adalah tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada konsumen dalam segala kegiatan operasional perusahaan. Yang termasuk ke dalam tanggung jawab sosial terhadap konsumen itu salah satu contohnya seperti memberikan harga suatu barang yang sesuai dengan kualitas barang tersebut dan menjamin kesehatan serta keselamatan konsumen, serta menjamin bahwa produk yang dijual itu tidak memberikan efek negatif terhadap konsumen, sebab keselamatan konsumen adalah nomor satu. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial pada karyawan. Jadi, tanggung jawab sosial pada karyawan itu adalah suatu komitmen yang diberikan perusahaan dalam bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan dan keselamatan para karyawannya, serta dengan memberikan fasilitas kerja yang nyaman digunakan oleh para karyawan. Nah, yang termasuk contoh ke dalam tanggung jawab pada perusahaan diantaranya seperti memberi gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja dan laju inflasi, memberikan asuransi kesehatan atau BPJS kepada karyawan, serta memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerjanya. Dengan adanya tanggung jawab sosial pada karyawan ini memungkinkan untuk meningkatkan komitmen karyawan pada perusahaan. Sebab dengan adanya hal ini, karyawan akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan, sehingga karyawan tersebut akan lebih termotivasi dan terus berkomitmen pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial kepada kreditor? Tanggung jawab sosial kepada kreditor adalah suatu aspek yang mencakup setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan demi memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungannya. Yang termasuk ke dalam hal ini itu seperti pertimbangan dalam pengambilan setiap keputusan dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya, serta menjaga keseimbangan kinerja perusahaan terhadap lingkungan dalam mengatasi isu sosial. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham.
Hal seperti ini itu dapat dilakukan dengan beberapa aspek. Contohnya seperti memberi laporan keuangan yang transparansi. Maksud dari kata transparansi itu adalah suatu informasi keuangan yang diberikan secara terperinci, jelas, serta akurat, dan tidak menggelapkan keuntungan serta mengelola keuangan dengan baik serta efisien. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Ini adalah suatu komitmen yang diberikan perusahaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usahanya. Contoh dari tanggung jawab sosial ini itu seperti melakukan reboisasi atau penanaman pohon, membersihkan lingkungan, serta menyediakan tempat penanganan limbah. Dan selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada komunitas. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada mengenai etika bisnis. Apa sih etika bisnis? Etika bisnis itu adalah suatu istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etisnya yang dilakukan oleh karyawan atau manajer dalam lingkungan pekerjaan mereka. Jadi etika itu adalah suatu penentu dalam penilaian antara baik atau buruknya suatu tindakan atau pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam etika itu ada perilaku manusia. Perilaku manusia tergolong menjadi 3, yaitu wilayah hukum yang ada atau standar hukum, di mana nilai-nilai dan standar itu ditulis dalam sistem hukum dan diselenggarakan di pengadilan. Dalam area ini, pihak pembuat undang-undang membuat peraturan yang harus dipatuhi semua orang dan perusahaan dengan cara tertentu, seperti mendapatkan surat izin mengemudi atau membayar pajak perusahaan. Yang kedua, wilayah etika atau standar sosial. Wilayah etika ini tidak memiliki hukum yang spesifik, tetapi terdapat standar tingkah laku berdasarkan prinsip dan nilai yang dipegang tentang tingkah laku moral yang menuntun individu atau sebuah perusahaan. Selanjutnya ada wilayah pilihan bebas atau standar pribadi. Banyak perusahaan dan individu bermasalah dengan pandangan yang disederhanakan bahwa pilihan-pilihan dibangun baik oleh hukum atau pilihan bebas. Pandangan ini membuat orang memiliki asumsi yang salah bahwa jika suatu hal tidak ilegal, maka pasti hal itu tidak melanggar etika, seakan wilayah ketiga tidak ada. Padahal, pilihan yang lebih baik adalah mengenali wilayah etika dan menerima nilai-nilai moral sebagai daya yang kuat untuk kebaikan yang dapat mengatur perilaku baik di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai menilai perilaku etis. 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan suatu keputusan atau tindakan itu etis atau tidaknya. Yang pertama itu mengumpulkan informasi faktual. Jadi maksud dari faktual itu adalah mengumpulkan informasi yang berdasarkan fakta dan objektif yang harus disampaikan dengan relevan. Yang kedua ada menganalisa untuk menentukan nilai moral yang paling sesuai. Jadi nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada melakukan penilaian etisa berdasarkan benar atau salahnya suatu tindakan atau keputusan yang akan dinilai. Selanjutnya ada sasaran dan lingkungan etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansinya etika bisnis, ada baiknya kita meninjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkungan etika bisnis itu. Ada 3 sasaran dan lingkungan pokok etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi, yang membahas mengenai berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkungan bisnis yang pertama ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis dengan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu. Yang kedua itu ada etika bisnis bisa menjadi sangat subversif karena ia mengunggah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun juga. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan dan masyarakat luas, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang selanjutnya ada etika bisnis, juga bicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis.
bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis itu lebih bersifat makro karena lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Selanjutnya mengenai prinsip etika bisnis itu nilai moral yang harus dipegang teguh baik oleh perusahaan atau anggota individu dalam menjalankan usahanya. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah kemampuan seseorang dalam bertindak yang berdasarkan pada kesadaran dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Jadi prinsip kejujuran itu adalah suatu keterbukaan, sifat apa adanya yang sesuai dengan fakta dan objektif dengan situasi sebenarnya yang memenuhi syarat-syarat dalam bisnis, karena prinsip kejujuran ini harus dipegang teguh dan ditanamkan serta diberlakukan kepada partner perusahaan, investor, ataupun konsumen. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu kitanya harus mampu bersikap sama secara objektif atau nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, dan semua anggota dalam perusahaan harus diperlakukan dengan adil. Yang keempat itu ada prinsip saling menguntungkan. Jadi prinsip yang menekankan agar semua anggota pada perusahaan mendapatkan manfaat dari setiap usahanya. Tidak terdapat pihak yang dirugikan, melainkan harus menguntungkan satu sama lain. Dan jangan sampai perusahaan yang dibuat tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Yang terakhir ada prinsip integritas moral. Jadi yang dimaksud prinsip integritas moral adalah prinsip yang berdasarkan standar moralitas. Dengan demikian, perusahaan apapun harus berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja, diri sendiri, dan masyarakat serta bertindak sesuai dengan nilai moral. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.